Pokoknya dia jalan kan 397 maju lagi. Pokoknya ada sejam kata dia itu jalan kok 397 lagi, makanya dia bingung, dia bangunin saya. Kata dia kan, bangun. Ini kali kangkung mana katanya, kok nggak sampai-sampai. Tak lihatin, alah bentar lagi paling 3 kilo udah 397. Kata dia, masa iya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat OMG, obrolan malam Jumat. Selalu temani malammu dengan keberanian, karena ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Pada kesempatan malam hari ini, OMG kedatangan narasumber yang akan berbagi cerita horor jalur alas roban. Bagaimana pengerian ceritanya? Langsung saja ke narasumber. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Garong, ayo kita panggil Mas. Dari mana ini, Mas? Dari Martapura, Mas, Dari aslinya Mas. gitu ya. Terus ini kan kami dapat info dari Mas Garong, katanya punya cerita misteri horornya jalur alas roban. Tolong diceritakan sedetail mungkin supaya teman-teman OMG di rumah bisa hanyut dalam pengerian yang Mas Garong alami. Silakan, Mas. Ini sebenarnya itu cerita ini teman saya yang ngalamin, tapi waktu itu memang saya kan seorang sopir, Mas. Sopir ekspedisi lintas pulau Jawa. Iya. Kalau dari Sumatera kita biasanya bawa pisang. Itu udah memang land kita, kita ke Jawanya itu memang bawa pisang. Itu ceritanya sekitar setahun yang lalu. Belum lama, Mas. Iya, tahun 2021 kalau nggak salah. Itu kejadiannya pas kita pulang dari Solo, Mas. Dari Karanganyar, Solo. Ya, awal cerita seperti biasanya saya berangkat dari Sumatera itu bawa muatan pisang, Mas. Nah, saya bawa temen itu awal mula berangkat itu mulus, nggak ada halangan apa-apa. Normal aja istilahnya. Normal aja intinya sampai ke tempat tujuan, sampai tempat pembongkaran itu daerah Karanganyar Solo itu. Nah, pas sudah bongkar itu kan waktunya memang malam. Waktu itu habis bongkar itu jam 9 malam. Nah, dapat telepon bos, pokoknya kamu besok jam 7 pagi harus sampai Tegal, kata bos kan. Ya mau gimana lagi? Ya udah nekat. Nah, dan pisang itu kan ada sampahnya itu kan harus dibuang, Mas ya. Nah, memang inisiatif saya waktu itu saya buangnya memang sampah itu di alas roban. Nah, mungkin itu Mas kesalahan. mungkin itu, Mas. Itu ya memang itu kesalahan saya mungkin ya. Teman saya itu teman saya itu tak bilangin kita buang sampah di alas roban, Bro, kata saya. Teman saya itu waduh katanya. Ngebatin dia tuh dari hatinya tuh ngebatin. Kok di alas roban apalagi ya, ini. itu, Mas. Jam 9 malam sampai sana jam berapa? Nah, perjalanan dari Karanganyar itu dari Solo itu ke Alas Roban itu sekitar 4 jam, Mas. Untuk mempersingkat waktu, sampailah saya di Alas Roban daerah Batang itu ya, daerah. Pokoknya perbatasan Kendal itu, Mas. Perbatasan Kendal Batang. Itu sekitar jam 1 malam. Nah, teman saya tak bilangin, dia kan memang teman saya itu belum tahu dia yang namanya alas roban. Yang ini balonnya baru pertama kali saya ajak ke dia ke Jawa waktu itu kan. Mungkin hanya tahu alas roban ini alasnya angker, mungkin seperti itu mungkin. Iya, ceritanya dia kayak gitu. Nah, sampailah kita di tanjakan pertama itu, jalan tanjakan pertama itu biasa santai kita kan. Nah, ini saya bilang ini namanya alas roban kan. Jalurnya memang banyak tikungan. Waktu kalau kita dari timur kita nanjak, Mas. Jalan itu nanjak, kita naik. Nah, tak bilangin itu. Nah, berhentilah saya di pinggir jalan, kalau nggak salah itu sudah tikungan. Ada warung tapi emang nggak tinggu oleh udah malam kan, nggak ada yang nunggu kan. Nggak ada yang nunggu. Udah tutup. Nah, saya pinggirin, saya mundurin mobil. Nah, ayo kata saya. Kata dia kan, buang sampah itu, Mas. kata dia,
Kata teman saya itu udah, waduh katanya kok di sini katanya kan memang gelap, nggak ada cahaya sama sekali itu Mas, kecuali cahaya mobil dari saya. Waktu Mobil malam saya, itu? iya, waktu malam itu. Nggak ada pencahayaan sama sekali itu Mas ya? Iya, pokoknya nggak ada pencahayaan kecuali dari mobil saya sendiri itu. Nah pas itu saya ke belakang, dia tak ajak yuk turun ke belakang kita buang, kata saya kan, kita buang sampah. Boleh saya pepetin di pokoknya jalan, ini jalan. Jadi di pinggir jurang itu tempat pembuangan sampah itu kan memang. Nah saya buka pintu, saya buang sampah. Ya kayak biasanya belum ada apa-apa, itu belum normal ada lah istilahnya. Cuma nggak ada feeling yang iya, nggak ada feeling, nggak ada sama sekali. Buang, udah selesai. Saya tutup pintu. Nah teman saya itu naik dulu ke mobil. Ya. Masnya belakangan. Saya naik ke bak itu kan ngencengin rantai. Kalau di mobil belakang itu kan pasti ada rantainya. Nah saya kencengin di situ. Saya nggak teriak apa, nggak, cuman kencengin aja. Nggak lama, paling ya waktu menit lah. Teman saya itu naik ke mobil. Ngapa katanya kamu manggil saya? Maksudnya teman Masnya ini kayak ada yang manggil maksudnya. Kan dia ngomong ada apa katanya kan. Apanya gimana kata saya kan. Ngapa manggil gimana kata saya. Orang saya dari tadi kencengin rantai ini. Bukan Mas yang manggil itu? Enggak, saya enggak sama sekali enggak manggil dia, itu cuma kencengin rantai aja saya kan. Dia sampai dari situ, waduh ini udah nggak benar kata saya. Udah ayo turun kata saya. Udah ayo naik. Itu rantai sebelum kenceng gitu Mas. Masih cuma nyantol aja masih ini. Pokoknya langsung cari selamat dulu. Pokoknya udah. Nah di situ saya naik. Saya ngomong sama dia, ngapa kamu sautin? Lah yang orang yang manggil kamu, manggil apanya kata saya. Saya manggil aja. Ya normal, orang dipanggil itu nyaut normal gitu. Lah saya manggil aja enggak kok kata saya kan kayak gitu toh. Itu sampai wah pokoknya intinya ngeyel, dia masih ngeyel katanya saya manggil gitu kan. Nah di situ udah saya gas mobil. Dari situ Mas ya, itu pokoknya saya udah bilang, kok ngapa kamu bilang, kok kamu nyautin dipanggil kan. Ya orang yang manggil kamu kata dia kan. Gua sumpah kata saya itu nggak manggil, saya itu cuma ngencengin rantai. Nah kamu naik, kamu bilang apa katanya. Ya saya bingung lah kata saya kan. Udah yuk turun kata saya kan. Turun saya gas mobil itu sampai saya berhenti di warung, saya istirahat, saya ngopi. Udah sekarang gini kata saya kan, kita istirahat di pom aja. Gak bener ini udah, pokoknya udah gak bener. Nah berangkatlah saya. Pokoknya jarak dari tempat kejadian itu sampai di pom itu sekitar 5 kilo 6 kilo. Di daerah Batang juga masih itu Mas, masih daerah Lasroban, tapi udah masuk Batang. Nah di situ istirahat, tidur, pagi bangun biasanya. Nah setarlah saya ke ceritanya ini lagi, ini masih sama Mas Pendor, masih teman saya yang ini. Cuman lagi istilahnya beda muatan lah istilahnya. Tapi posisi kita yang kedua ini Mas, pas saya berangkatnya, enggak saya pulangnya. Itu di tol Batang Semarang juga di kilometer 397. Di tol 397 itu pokoknya antara, kalau feeling saya, kalau menurut saya itu masih daerah Lasroban Mas. Tetap masih ada daerah Lasroban itu di kilometer 397 itu. Nah Semarang itu kan di terus dekat kan, paling 3 kilo. 3 kilo. Nah itu ceritanya tuh, perasaan dia kan, namanya sopir kan gantian kan, capek gantian. Waktu malam memang jadi dia dibawa, dari dia bawa itu kalau nggak salah dari Brebes saya bawa kata saya gantian. Tidur saya biasanya tidur di samping ya, tahu sendiri ya, jalan mobil itu kayak gimana kan, istirahat lah istilahnya. Tidur. Nah jam 2:30 kejadiannya kan, perasaan dia tuh jam 2:30 pagi itu Mas, subuh itu, mau subuh itu. Perasaan dia itu tuh perjalanan itu masih di kilometer 397 itu terus Mas, kok maju lagi, dibawa lagi, kok masih kayak gini. Maksudnya ini perjalanan ini mobil jalan tapi jalan tetap kilometer itu tadi. Iya. Pokoknya dia jalan kan 397 maju lagi. Pokoknya ada sejam kata dia itu jalan, kok di 397 lagi. Makanya dia bingung, dia bangunin saya. Kata dia kan, bangun. Ini kali kangkung mana katanya, kok nggak sampai. Tak lihatin, alah bentar lagi paling 3 kilo udah 397. Kata dia, dari tadi masa iya kata dia kan, ketawa saya. Kamu ini kata saya orang
bangun tidur, iya halu kamu katanya kan. Udahlah saya tidur lagi itu sampai sekitar jam 4:30. Maksudnya masih di ini jalur enggak, ini jam 4:30 itu tuh udah baru sampai ke Kali Kangkung. Kalau di logika aja Mas, logika kita pikir logika ya. 397 sampai di kilometer 400 itu berapa kilo cuman? 3 sampai 4 ya itu Mas. 3 kiloan lah ya. Kilo, Lah dari jam 3:30 apa jam 3 jam 3:30 sampai mosok 3 kilo ditempuh ada sejam lebih coba. Kalau logika itu kan. Makanya saya tak lihat bangun katanya ini udah Kali Kangkung. Tak lihat kok jam 4:30 kata saya kok. Kamu berhenti apa gimana? Kamu tuh berhenti apa tidur apa? Ya saya jalan terus. Saya jalan terus kata dia tuh. Gak mungkin jalan terus kata dia. Nah kayak ketawanya di situ saya. Wah ini udah error kamu katanya kan. Udah sini tak gantiin saya. Kan udah sehat kan udah tidur kan. Ya apa? Cuci muka, minum, rokok, jalan lagi. Nah itu kejadiannya yang kedua Mas. Ada lagi pas waktu pulang. Waktu pulangnya dari situ. Ya, yang bawa mobil itu sampai ngerem tuh Pak, ngapain gesot apa katanya ada orang nyebrang. Maksudnya ada orang nyebrang atau di tol? Harusnya nggak ada lah Mas di tol. Iya makanya ya saya kaget lah, saya bangun. Ada apa katanya? Saya langsung bangun kan. Itu ada orang nyebrang, mana? Dilihatin loh kok nggak ada. Wah udah halu kamu kata saya, udah sini tak gantiin. Udah kamu nggak bener kata saya kan. Yang jelas yang bisa saya ambil ini bukan kesalahan penugara Seroban ini kesalahannya Mas ini buang sampah di Seroban ini kan nggak lucu ini. Intinya ya memang kesalahan saya, tapi kalau dibilang memang kesalahan Mas, tapi kalau sampah yang saya buang itu kan sampah organik Mas sebenarnya. Itu kadang ada sisa pisang di situ kan banyak hewan-hewan kayak monyet kayak ini kan. Jadi horornya istilahnya berhenti, maksud saya nih cerita horor ini kan belum ada penampakan yang jelas, cuman batas orang lewat. Intinya gini Mas, mungkin saya cuma itu diberangkati satu pesan untuk teman-teman OMC di rumah, selalu hormati, istilahnya kita hidup nggak hanya sama manusia, kita hidup ada yang beda alam. Jadi untuk teman-teman driver ini ada pelajaran dari Mas Garong, jangan ditiru. Jadi terus tonton video kami selanjutnya. Tetap tongkrongi channel kami OMG, obrolan malam Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.